Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Gimana kabarnya hari ini adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Nah Tante, Ya? minggu ini kita sudah memasuki tahun yang baru loh. Wow. Yaitu di tahun 2021. Ya benar sekali ya Tante. Nah pastinya di tahun yang baru ini kita punya harapan ya. Ya. Kira-kira apa ya harapan kita semua? Yaitu pandemi segera berlalu. Pastinya anak-anak di rumah, mama, papa, dan bahkan tante guru sekolah minggu di sini berdoa semoga kita bisa segera beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Benar sekali Tante. Sungguh kerinduan kita untuk bertemu kembali memuji dan memuliakan Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita adik-adik sekolah minggu, semuanya ambil sikapnya yang rapi, kita saat teduh. Saat teduh. Iya, tapi tante, kita mau mengucapkan selamat tahun baru Oh dulu benar untuk adik-adik yang sekali. di rumah. Nah sebelum Ya. kita mulai ibadah kita ucapkan selamat tahun baru dulu Ya. bersama-sama ya Tante. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Ya benar sekali Tante. Langsung saja kita mulai ibadah kita hari ini ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik semuanya kita mau memuji Tuhan, maka tante undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita panggil dengan Laskar Kristus ya Iya, tante. Tante. Kita panggil sama-sama Laskar Kristus. Yeay! Baiklah Tante. Dan angkat jempolnya ke atas, kita panggil musiknya. 1, 2, 3, musik. Semuanya kita bernyanyi dengan semangat ya. Semua tangannya di atas kepala. Kita akan bernyanyi bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik sekolah minggu semua tangannya di atas kepala dulu yuk. Semuanya sampai kedengaran ya. Di atas kepalanya. Nah sekarang di depan perut. Oke kita akan bernyanyi Rukun Cinta. Adik-adik di rumah lakukan gerakannya ya. Rukun cinta satu sama
Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi dong, rukun cinta, lakukan gerakannya dengan semangat. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bapak Abraham, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, mereka semangat sekali ya Tante. ya benar sekali. Bahkan Tante di sini juga sungguh semangat ya. Iya. Nah sekarang Tante mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun selama seminggu ini. Benar Jadi, sekali Tante. bagi adik-adik yang berulang tahun, Tante undang untuk bangkit berdiri. Nah, kita akan ucapkan bersama-sama ya Tante. Ya. Kita ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke Tante, sekarang Ya. kita mau masuk ibadah kita. Jadi adik-adik buat sikap ibadahnya ya. Kita akan bernyanyi. Dibuka buku nyanyiannya nomor 70 ayat 1. Setahun waktu berlalu, aku bersyukur padamu atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu. Atas berkat dan rahmat-Mu memelihara umat-Mu. Kita berdoa, semuanya buat sikap doanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan, anugerah dan cinta kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh akan melakukan ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami semuanya sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh melakukan ibadah kami ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Berkati juga Tuhan tante-tante guru sekolah minggu, inang dan bahkan pengkhotbah kami, biarlah kiranya Engkau Allah yang boleh menyertai mereka. Dan ampuni Tuhan untuk segala dosa-dosa kami, agar tidak terhalang berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Tapi sebelumnya, untuk adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab, buku nyanyian, katekismusnya. Oke, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17, ayat 1 dan 4. Nanti di ayat yang keempat, kita sama-sama bangkit berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. amin. Mari kita buka katekismus kita. Hari ini di tanggal 3 Januari kita masuk ke titah 4. Anak-anak kami di rumah bisa membuka katekismus. Hari ini kita masuk ke titah keempat dan maksudnya. Mari kita sama-sama mengikuti di rumah masing-masing. Inang bacakan titah keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam hari ke-6. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberikan hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 66 ayat 1. Kemudian bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 189 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Adakanlah roh jiwaku
Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita masuk ke epistel kita. Di tanggal 3 Januari 2021 ini, di tahun baru ini kita akan memulai ayat bulanan kita yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Anak-anak boleh buka Alkitabnya di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Inang bacakan di sini, anak-anak di rumah ikut membaca dalam Alkitab masing-masing. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan berarti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inang ulangi sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ayat hafalan kita di bulan Januari ini, supaya kita hafal ya anak-anak. Sekarang mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa, bernyanyi. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 70 ayat yang ketiga, sambil bangkit berdiri. Taburkan firman-Mu Tuhan, kuatkan hati yang resah, enyahkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah. Enyahkan iblis penyesat dari umat-Mu yang lemah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta sekolah minggu. Oke, kita dengar-dengaran warta untuk adik sekolah minggu ya sayang ya. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya mendengar dengan baik supaya apa yang diwartakan hari ini boleh kita dengarkan ya. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah di hari Minggu ini tanggal 3 Januari 2021. Kita tetap berdoa, berharap supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita boleh bersama-sama memuji Tuhan di rumah ibadah ya. Kemudian untuk adik-adik yang kelas 6 ya, tetap Tante ingatkan untuk tetap menghafal hukum Tauratnya, kemudian doa Bapa Kami, kemudian pengakuan iman rasuli, supaya ada bekal untuk boleh nanti masuk ke remaja ya sayang ya. Kemudian untuk kita semua, buat adik-adik juga ya, jika bepergian keluar rumah tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita buku nyanyian kita nomor 66 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita ambil sikap yang baik, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami terima hingga pada saat ini. Engkau masih menghantarkan kami untuk menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2021 yang sudah kami jalani hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyapa kami. Kiranya Engkau Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan mengimaninya sebagai kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum Inang bacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kami dari Perhalado HKBP Mahanai mengucapkan kepada adik-adik kami sekolah minggu, selamat tahun baru tahun 2021. Kiranya dalam menjalani tahun ini kita dalam keadaan sehat, bersukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya.
itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik kami yang di rumah, siapa yang sudah makan tadi pagi? Yang sudah makan tolong angkat tangan. Oke. Bagi yang belum makan, sesudah kita siap nanti kebaktian, ya langsung makan nanti atau sarapan ya. Ada dua yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Dua kebutuhan yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Yang pertama, kehidupan jasmani. Itu yang pertama, yang gampang kita ingat. Kalau kita supaya kuat, kita sehat, kita bisa bepergian kemana-mana, bisa memuji Tuhan, yang pastinya kita harus mengisi perut kita dulu ya. Makan dulu biar sehat. Kalau adik-adik kami belajar di sekolah katanya 4 sehat 5 sempurna. Harus lengkap kebutuhannya supaya pertumbuhan jasmaninya sempurna. Kita makan, kita minum supaya kita bisa sehat. Kita makan sayur-sayuran, makan ikan, minum susu supaya kita bisa semangat dan sehat melakukan aktivitas kita. Kalau jajan itu namanya bukan makan. Karena apa? Jajan-jajanan yang tidak sehat itu tidak memberikan keuntungan bagi tubuh kita, ya kan? Coba dulu makan apritos, makan apa lagi? Coba. Banyak jajan-jajan yang kurang sehat, yang tidak mendukung bagi kesehatan kita. Kalau itu jangan kita lakukan, jangan kita makan, jangan suka jajan. Kita bisa jajan, tapi jajan yang sehat. Itu dia. Jadi ada tujuannya. Tujuan kita makan itu untuk apa? Supaya tumbuh kembang jasmani kita itu sempurna. Firman Tuhan juga mengatakan pada pagi hari ini, tidak hanya kebutuhan jasmani yang harus kita perlengkapi, yang harus kita perlukan. Ada juga satu, yaitu kebutuhan rohani. Adik-adik tahu enggak? Pernah enggak mendengarkan firman Tuhan katanya seperti ini? Tidak hanya melalui roti saja kamu bisa hidup. Itu perkataan Tuhan Yesus. Artinya, kalaupun kita tidak mendapat makanan, walaupun kita tidak mendapat minuman, jangan takut. Karena apa? Yesus itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan yang sangat-sangat memberikan makna yang baik untuk kelangsungan hidup manusia. Kalau dikatakan Yesus itu sumber kehidupan, berarti barang siapa yang lapar ketika dia bertemu atau bersekutu dengan firman Tuhan, dia tidak akan lapar lagi.
Barang siapa yang haus, ketika dia bertemu dengan Yesus dalam persekutuannya, dia tidak akan haus lagi. Itu dia. Jadi kebutuhan rohani itu adalah firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa yang tahu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ayo tunjuk tangan. Ada yang tahu? Oke, ada juga anak-anak sekolah minggu yang tahu, pintar. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yaitu Allah. Pernah enggak ada adik-adik sekolah minggu melihat bahwasanya Allah itu langsung kamu lihat menciptakan langit dan bumi? Oh, Tuhan sudah menciptakan matahari. Pernah adik-adik sekolah minggu melihatnya? Tidak kan? Iya, tidak. Tapi ketika kita lahir ke dunia ini, oh semua isi bumi itu sudah lengkap. Tetapi kita membaca firman Tuhan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Iman adalah pengharapan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dia. Jadi ketika kita haus, ketika kita lapar, bertemu atau mendengarkan firman Tuhan, ayo kita buka Alkitab kita baca. Nanti kalau sudah pandemi ini berlalu, pastinya anak-anak sekolah minggu harus rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan melalui buku nyanyian, supaya iman kita bertumbuh di dalam Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu ketika itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu sama saja kita jajan dengan jajanan yang bermicin. Tidak baik bagi kita. Mencuri itu tidak baik, berbohong itu juga tidak baik, melawan orang tua itu juga tidak baik, bercakap kotor seperti yang di YouTube ya, di permainan game-game itu ya, game online, ya janganlah dulu. Banyak yang bisa memberikan pengetahuan bagi kita kalau kita memakai HP. Jangan pakai ke hal-hal yang tidak baik. Itu dia. Karena itu menggerogoti tubuh kita, iman kita, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya tubuh kita sakit. Pastinya adik-adik sekolah minggu juga tidak mau akan hal itu terjadi. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, iman membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Iman membuat kita percaya bahwa Allah berkarya dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Itu karyanya. Ketika kita meminta apa yang kita butuhkan, terkadang itu bisa terjadi secepatnya, terkadang agak lama. Ya, kita harus bersabar menantinya. Yang pasti Allah itu selalu berkarya dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus ketulusan untuk percaya kepada Allah. Itu dicontohkan kepada Habil, adiknya Kain. Habil itu dibunuh oleh Kain. Karena apa? Ada rasa kecemburuan di sana, ya kan? Habil mempersembahkan persembahan yang begitu disenangi atau disukai oleh Tuhan. Kain cemburu melihat itu. Karena apa? Yang namanya cemburu itu ya kan? Katanya,
cemburu itu buta, cinta itu buta katanya. Kadang kalau buta cintanya, kecemburuan itu akan pasti muncul. Jadi apa yang dipersembahkan oleh Habel itu yang terbaik bagi Tuhan. Henok juga. Henok itu selalu prioritas kehidupannya hanya mengiyakan, melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Tentunya anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Mau mengedepankan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan memampukan adik-adik kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak penurut bagi Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat terhadap orang tua, menjadi anak-anak yang selalu berkarya demi memuliakan nama Tuhan. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan mengalami kehidupan yang begitu bersukacita, mengalami hidup yang selalu bersukacita, mampu memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan saja, sekalipun dia menderita, mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan, rintangan, hambatan dan lain sebagainya, tetapi iman yang ada dalam hidupnya memampukan dia selalu bersukacita menghadapi persoalan itu dengan pengharapan bahwasanya Tuhan selalu menjaganya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu menghibur dia dalam situasi apapun. Itu yang sudah kita rayakan di hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita selalu bersukacita karena Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita melalui iman kita. Kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita juga sudah menjalani tahun baru tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Tetapi kita selalu berharap hal yang terbaik yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kepada anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi yang terbaik, memberikan hal-hal yang mampu menghibur ketika anak-anak sekolah minggu merasa tidak bergairah, tidak semangat dalam hal belajar, dalam melakukan pekerjaannya di rumah, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita yakin dan percaya apapun persoalan, apapun permasalahan, tantangan, rintangan yang dihadapi oleh orang tua kita, pastinya itu akan berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena imanlah kita dikuatkan, kita dimampukan, kita dimotivasi untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jangan ada yang takut, jangan ada yang ragu akan bimbingan Tuhan, tapi persiapkan dirimu, patuhi protokol kesehatan, jangan melawan akan nasihat-nasihat orang tuamu, menjadi anak-anak yang baik, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi anak sekolah minggu HKBP Mahanaim bertumbuh dalam iman hanya kepada Yesus Kristus, Maha Pengasih, Maha Penyayang,
dan maha segalanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya mampu menumbuh kembangkan iman kami, pengetahuan kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Bahwa Yesus Kristus ada juru selamat kami yang mampu menghapus dosa-dosa kami, yang mampu memberikan sukacita yang begitu besar bagi kami. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Berangkatkan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua terlebih nasihat-Mu. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang kami terima. Berangkatkan kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu janji kita kepada Tuhan ya. Persembahannya dilipat dengan rapi, memberikan dengan tangan kanan. Persembahannya diangkat. Kita ucapkan sama-sama. Hupeleon mapeleaku dang margabus au Tuhan. Oke, kita buka buku nyanyian kita nomor 231 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.